Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini kita sama-sama dikuatkan, kita sama-sama menerima berkat-berkat Tuhan dalam berkat pengharapan, berkat sukacita, berkat-berkat terobosan yang dahsyat. Karena tatkala kita merenungkan firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan yang membersihkan hati kita, firman Tuhan yang menuntun langkah hidup kita, dan firman Tuhan yang mengarahkan kita dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Karena itu hari ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dalam program ini untuk sama-sama kita akan kembali memperlengkapi diri kita untuk terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, kita kembali berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Sungguh tak habis-habisnya rahmatmu ada bagi kami dalam hari-hari kami menjalani hidup kami. Betul, kami harus masih berjuang menghadapi setiap pergumulan. Kami masih harus berjuang menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup kami. Tapi kami percaya selama masih ada Tuhan, selalu masih ada mujizat. Kami percaya selama masih ada Tuhan, selalu ada pengharapan. Dan selama masih ada Tuhan, kami akan lihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu Bapa yang baik, hari ini hamba berdoa biarlah firman-Mu yang menuntun dan mengarahkan setiap kami dalam seluruh jalan-jalan-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur pasal yang ke-92 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat setiap kita. Betapa besarnya pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita setuju bahwa rencana Tuhan, karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan itu tidak dapat terselami oleh pikiran kita. Amin. Tetapi ketika kita mengerti akan firman Tuhan, maka kita dapat bersyukur di tengah-tengah badai. Alkitab bilang orang bodoh tidak akan mengetahui, orang bebal tidak akan mengerti. Orang bodoh dan orang bebal, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika diperhadapkan dengan pergumulan, ketika diperhadapkan dengan masalah, disuruh bersyukur, mereka akan komplain. Apa-apaan kami diperhadapkan dengan masalah, kami disuruh bersyukur. Iya kan? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau rumah tangga saya ada dalam kehancuran? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau kesehatan saya hari-hari ini tergoncang? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau anak saya ngambilin anak orang? Bagaimana saya bisa bersyukur pendeta kalau anak-anak saya jatuh dalam narkoba? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup bukan karena melihat. Itu sebabnya firman Tuhan tadi kita dengarkan bahwa kita gak bisa menyelami rencana Tuhan. Kita gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kita gak mengerti rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang kita pegang adalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita bukan orang-orang bodoh, kita bukan orang-orang bebal. Sekalipun kita nggak mengerti, sekalipun kita tidak tahu, tapi kita percaya. Ini penting saudara, iya kan? Bukan berarti karena kita tidak mengerti, bukan berarti karena kita tidak tahu, kita nggak mau percaya. Maka Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Keadaan yang kita hadapi hari-hari ini membuat iman kita tergoncang. Tapi jangan sampai kepercayaan kita, pengharapan kita kepada Kristus itu tergoyahkan. Sehingga kita percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli hari-hari ini, di end of the day-nya, di ujung-ujungnya akan mendatangkan kebaikan buat hidup saudara dan saya. Amin. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. Firman Tuhan bilang begini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
Jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Gak bisa kita menyelami apa yang Tuhan buat. Gak mengertilah otak yang cuma segede bapau ini, saudaraku, bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar. Tak bisalah. Tapi kita punya iman kepada Kristus, kita percaya apapun yang terjadi, yang Yesus ajarkan buat saya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan suruh kita mengucap syukur dalam segala hal? Karena terkadang ada hal-hal yang kita gak mengerti, gak usah cari tahu kenapa, gak usah lah. Kita gak mengerti, gak bisa lah kita menyelami. Tugas kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Apa itu? Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Kita mau belajar bersyukur, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun keadaan sulit. Kita mau mengucap syukur sekalipun keadaan susah. Kita mau mengucap syukur sekalipun kita ada di tengah-tengah goncangan. Kita mau belajar mengucap syukur. Kenapa kita bisa bersyukur? Karena kita bukan orang bodoh, kita bukan orang bebal. Sekalipun kita gak mengerti, sekalipun kita gak memahami, tapi kita percaya. Ini bedanya. Ya, ini bedanya. Orang bodoh, orang bebal hidup berdasarkan apa yang dia lihat. Kalau keadaan goncang begini, bagaimana kita bisa bersyukur? Kalau keadaan goyang begini, bagaimana kita bisa berterima kasih sama Tuhan? Aneh lah itu, katanya seperti itu. Tapi kita yang hidup karena percaya bukan karena melihat, kita pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan berkata bahwa 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu itu tidak akan menimpamu, itu yang terjadi. Kalau Tuhan berkata aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, itu yang akan digenapi. Kalau Yesus berkata aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman, itu yang akan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun di hadapan kita ada Goliat yang siap menyerang kita, siap menghancurkan hidup kita, tapi kita percaya Yesus tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Itulah bedanya orang-orang bodoh, orang-orang bebal dengan orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Karena orang-orang berhikmat dan bijaksana tahu janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup. Amin. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita orang-orang bijaksana, kita orang-orang berhikmat, kita orang-orang takut akan Tuhan. Hiduplah karena engkau beriman dan percaya kepada janji Allah. Sekalipun kita gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Kadang ada hal-hal yang kita gak mengerti, Tuhan kenapa hal ini terjadi. Tuhan kenapa hal itu terjadi. Tuhan saya sudah setia mengiring Tuhan. Saya sudah setia rajin mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Tapi kenapa ini menimpa saya, itu menimpa saya. Ini yang firman Tuhan katakan hari ini. Kadangkala ada hal-hal yang kita tidak mengerti, itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Tapi kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak tahu, jangan berusaha cari tahu, jangan berusaha mengerti, tapi belajar untuk melihat dengan iman. Sehingga lahir ucapan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kami mengucap syukur buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami sadar Engkau Allah maha besar, Engkau maha tidak terselami dalam segala apa yang Kau kerjakan bagi kami. Tapi bagian kami hari ini belajar percaya, belajar beriman, karena kami tahu Allah kami, kesetiaan-Mu melebihi akan segala sesuatu. Itu sebabnya biarlah kami yang mendengarkan firman-Mu di saat yang indah ini. Kami yang diperhadapkan mungkin hari-hari ini dengan goncangan-goncangan. Kami yang diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Kami yang diperhadapkan dengan pergumulan demi pergumulan. Oh Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktu-Mu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi kami segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar firman termaterai dalam hidup kami ya Tuhan. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit hari ini. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Yang sakit sudah menerima firman Tuhan dan menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Kami terima dengan iman. Mereka yang susah Allah hiburkan. Mereka yang menderita Allah berikan perlindungan, pertolongan dan kasih karunia Tuhan terus menopang kehidupan kami. Berkat-Mu ada bagi masing-masing kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.